Tampil kah? Ya Kak, tampil. Tampil. Nggak dapat report kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Baiklah kakak-kakak semuanya, kita di hari ini tatap maya yang ke-14. Total 18 tapi tatap maya lagi. Nah, tatap maya yang ke-14 ini kita membahas tentang refleksi aksi nyata, di mana aksi nyata yang sudah kakak-kakak sekalian laksanakan di video pembelajaran kemarin selama 2 JP. Nah, nanti kakak-kakak sekalian akan merefleksikan sesuai pertanyaan pematik yang sudah saya buat nanti di Google Docs. Nanti kakak-kakak akan mengisinya dan kemudian mempresentasikannya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya Kak Eka tunjuk satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Kak Eka. Silakan Kak KMS Adi untuk membaca doa. Kak Iksandar Wahyu. Kalau ada ini, siapa? Kak Ade. Muhammad Ade, silakan pimpin doa. Kak Adi lagi di jalan ngantar barang. Andi Setiawan, silakan pimpin doa. Silakan Kak Andi. Kak Andi Setiawan, silakan pimpin doa dulu Kak. Kak Arif ini ada Kak Arif, coba Kak Arif. Oke, terima kasih kesempatannya. Marilah semuanya, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada malam hari, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eka dan Kak Arif atas waktunya. Kita lanjut. Salam dan bahagia. Saya tidak henti-hentinya menyampaikan kesepakatan bersama yang sudah kita sepakati pada awal tatap maya pertama kali. Yang pertama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Kelima, memaksimalkan fitur chat. Keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, adapun tujuan pada sesi kita kali ini adalah
kakak-kakak, bapak ibu sekalian sebagai peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam aksi nyata yang telah kakak-kakak sekalian buat dalam bentuk video. Kemudian kakak-kakak dan bapak ibu sebagai peserta dapat menggali lebih dalam tentang videonya dan merefleksinya. Kemudian agendanya itu pertama menganalisis produk hasil pembuatan kakak-kakak, video ya, ditonton kemudian direfleksikan dalam aksi nyatanya itu. Nah, adapun kutipan Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya, Albert Einstein. Nah, kemudian merefleksikan produk aksi nyata. Nanti setelah merefleksikan, kemudian kakak-kakak mempresentasikan hasil dari refleksi yang kakak-kakak buat sekalian. Nah, dari beberapa video yang sudah saya lihat, ada beberapa yang bingung, hanya link video tapi tidak ada link RPP. Kemudian ada RPP, link videonya belum ada ya. Jadi kakak-kakak sekalian mengingatkan, kalau kakak mengunggah dalam bentuk PDF, link video yang sudah kakak-kakak unggah dalam YouTube, linknya ditaruh di komentar. Atau seperti yang saya screenshot tadi yang saya kirim ke grup. Di dalam itu ditulis RPP sama dengan link, kemudian video sama dengan link. Sama saja. Itu ada beberapa yang belum mengunggahnya. Kak Oki sama Kak Iksanda Wahyu terakhir di sore tadi. Kakak-kakak sekalian, dari beberapa video yang saya lihat, saya tertarik di video Kak KMSAD pada saat ice breaking. Karena ice breakingnya Kak KMSAD. Halo KMSAD, ada Kak KMS? Ya, siap ada. Nah, itu Kak KMSAD itu menariknya karena terlibat aktif seluruh peserta didiknya, di mana ice breaking yang dia gunakan, Kak Adi gunakan itu menyanyikan lagu nasional kalau nggak salah ya Kak KMS. Iya, siap. Nah, lagu nasional kemudian dilaksanakan dengan gerakan-gerakan lompat ke depan, kemudian lompat ke samping, ngadep belakang, kemudian mundur. Nah, itu bagian yang menarik bagi saya karena sering kita lihat, sering kita perhatikan namanya ice breaking ya, banyak modelnya, tergantung kakak-kakak menguasainya, kakak-kakak menggunakannya ke dalam kegiatan kakak-kakak mengajar kalian. Intinya ice breaking itu membuat semangat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran yang ingin kita sampaikan. Dengan mereka bersemangat, nantinya diharapkan dari peserta didik itu mengikuti hadir seutuhnya, mengikuti proses pembelajarannya dari awal sampai terakhir, sehingga tidak merasa jenuh. Bisa menggunakan ice breaking, bisa menggunakan teknik stop. Teknik stop itu apabila kakak-kakak lagi mengajar, peserta didiknya itu lagi tidak kondusif, kakak lagi menerangkan, kemudian peserta didiknya lagi kemana-mana gitu kan, ngobrol sendiri, itu bisa menggunakan teknik stop. Teknik stop itu stop dulu proses pembelajarannya, stop dulu kakak menjelaskannya, kemudian kakak heningkan sesaat. Kalau mereka sudah memperhatikan kakak, lanjutkan kembali. Atau di stop sementara, ice breaking lagi, kemudian dilanjutkan lagi pembelajarannya. Luar biasa, kakak-kakak sudah mengunggah tepat waktu. Kami ucapkan terima kasih atas
disiplinnya kakak-kakak dalam mengunggah aksi nyata ini. Nah, nanti aksi nyata ini kakak-kakak evaluasi sendiri dari beberapa pertanyaan yang saya buat itu. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan kira-kira Kak? Tahu cukup? Kalau cukup saya lanjutkan ke link yang kakak-kakak kerjakan. Silakan kakak-kakak kunjungi linknya, kemudian klik nama sesuai namanya yang ada. Nih, linknya sudah saya tautkan di komentar. Silakan kakak-kakak kunjungi linknya, kemudian isi. Nanti kakak-kakak akan mempresentasikan apa yang sudah kakak-kakak isi. Di samping itu ada tulisan nama kakak-kakak, silakan diklik, kemudian diisi sesuai nama kakak yang di samping sebelah kiri ya. Di sini yang sudah ngisi Kak Ade. Kak Ade sudah mengisi. Silakan yang lain kunjungi linknya langsung diisi. Itu pengalaman kakak-kakak sendiri dalam proses pembelajaran pembuatan video ya. Di sebelah kiri itu ada nama, silakan kakak-kakak kunjungi namanya masing-masing. Ini Kak Arif, Kak Romi, ini Kak Setiawan, ini Kak Andi, ini Kak Oki, Kak Ari, Kak Sanda, Kak Putra, Kak Sevi, Kak Nova, Ade sudah, Kakak MSAD, terakhir Kak Prengki. Silakan dikunjungi kakak sekalian. Kak Ade sudah ada di tempat? MAD? Belum ya?
Kak Romi ada Kak Romi? Halo Kak Romi? Kak Wahyu mana Kak Wahyu?
Kak Nova diisi Kak Nova. Di link ini tidak bisa di komentar, di link komentar nggak apa-apa. Kak KMSAD belum ngisi ini. Kak KMSAD. Oke. Bentar lah. Gak pada ke bawah. Kak Setiawan silahkan isi yang di link di grup WA atau di grup. Iya kak, baru masuk keluar dewek tadi kak. Nah ini linknya dikasih lagi di komentar. Di komentar kak ya. Ya. Kak KMSAD. MAD sudah ada di sini? Udah balik belum?
Oke, terima kasih. Kita presentasi dulu yang sudah selesai. Ini Kak Setiawan, silakan diisi Kak Setiawan. Ini masih kosong Kak Setiawan. Kak Setiawan ada?
Halo Kak Setiawan. Tidak bisa diketik ya kan. Oke, kita langsung presentasi be Kak. Langsung dibaca itu soalnya. Tidak apa-apa, langsung dijawab. Nah, silakan dari pertanyaan nomor 1. Ah, ini udah kelihatan. Silakan Kak Setiawan. Iya Kak. Nah, langsung dijawab aja Kak. Oh, walaupun tidak diketik tuh. Iya, udah apa-apa. Oh ya, jadi siap. Jadi perasaan yang dialami pada saat membuat video pembelajaran saya sebagai guru kalau di video itu agak itu Kak. Suaranya Kak Setiawan. Iya Kak, Oke, sip. sip ya. Jadi perasaan yang saya alami pada saat pengambilan video itu sangat greget karena di video itu Kak. Nah, jadi untuk model pembelajaran yang digunakan demonstrasi apalagi itu ya di video saya kemarin kelompok PBL ya, video pembelajaran video problem basic learning. Jadi anak itu menonton Kak. Jadi video itu dia menonton video tentang sepak bola, menggiring, menendang dan kemarin ya video saya tuh menggiring, menendang dan bukan melempar Mengontrol. mengontrol bukan Kak, Apa itu? menendang, menggiring, menendang, menggiring, menghentikan ya Kak, lupa aku. Jadi model pembelajaran yang digunakan itu dia menonton video dari video basic learning tadi, anak menyimak lalu dia mempraktekkan di depan. Jadi hambatan yang saya alami pertama itu sinyal Kak. Jadi sinyal tuh kadang kan jauh jangkauan dari kelas ke wifi itu kan, kantor ke wifi itu kan jauh. Jadi kami mencari sinyal dan juga itulah hambatannya tadi. Cuman itulah sinyal itulah. Setelah melihat rekaman apa nih? Menurut Bapak Ibu adalah yang perlu diperbaiki ya. Dari yang ingin saya perbaiki dari video pembelajaran saya ini seharusnya itu ada diferensiasi kelompok atau dia mempresentasikan ke depan. Nah, saya lupa itu Kak kemarin Kak. Jadi saya lupa membuat itu karena mungkin karena waktu itu Kak. Karena waktunya terbatas 35 menit di kelas dan 35 menit di lapangan. Jadi waktunya terbatas, jadi tidak kesampaian itu untuk anak-anak mempresentasikan ke depan. Itulah. Jadi catatan yang menurut Bapak Ibu untuk kedepannya catatan untuk saya sendiri, saya mencoba untuk memperbaiki diri saya sendiri untuk kedepannya
dan saya berharap pada diri saya sendiri untuk kedepannya supaya bisa mengajar lebih baik lagi untuk anak-anak khususnya di SD Negeri 30. Itulah Kak presentasi dari saya, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kak Arif, silakan Kak Arif. Izin Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan perasaan yang dialami atau hasil refleksi yang telah kami lakukan dalam pelaksanaan aksi nyata pada beberapa hari yang lalu. Yang pertama, perasaan yang dialami yaitu yang pertama grogi dan khawatir. Grogi di sini saya alami karena biasa mengajar tanpa diawasi, tanpa direkam, dan kini diawasi. Namun perasaan tersebut saya rasa telah teratasi secara otomatis karena kami melakukan geladi. Nah, yang kedua itu ada rasa kekhawatiran akan adanya kekurangan dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Munculnya pertanyaan, apakah sesuai urutan atau tidak, apakah butir-butir yang terlewatan dalam proses pembelajaran itu ya. Kemudian kemampuan yang ditampilkan siswa dalam pembelajaran tidak terlihat baik di dalam rekaman itu. Jadi terlihat natural kalau di dalam video kami Kak. Yang ketiga, adanya perasaan senang dan bangga kepada peserta didik yang telah mencapai target kemampuan, dan pertanyaan-pernyataan pemantik yang diajukan itu selalu dijawab dengan baik. Untuk poin 2, mode pembelajaran yang kami gunakan, mode pendidikan gerak dengan strategi instruksional dan non-instruksional. Nah, poin yang nomor 3, hambatan apa yang dialami. Yang pertama itu adanya pemadaman listrik, sehingga tidak dapat menampilkan informasi dengan media pembelajaran elektronik. Jadi ada pemadaman listrik, jadi kami seharusnya yang kami lakukan masuk kelas dulu, memberikan informasi melalui melalui presentasi. Nah, ini kami tidak menampilkan presentasi, tapi kami langsung kepada kegiatan inti. Nah, poin 2, peserta didik tidak diperkenankan membawa gawai pada saat itu Kak. Pada evaluasi dan refleksi, kami hanya menggunakan kertas dan media tulis. Yang ketiga, hambatan yang ketiga itu kebetulan di SMA Negeri 5 waktu lalu itu ada 3 guru olahraga yang sedang mengajar. Nah, ada bertabrakan juga atau bertumburan dengan kegiatan pengambilan video untuk PPG rekan kami, dan satu lagi ada kegiatan PPL, penilaian PPL dari kampus. Nah, jadi kami tiga guru tersebut melakukan aktivitas yang secara bersamaan. Kemudian nomor 4, setelah melihat rekaman, Bapak atau Ibu, adakah yang perlu diperbaiki? Nah, jika ada bagian mana? Yang pertama, penerapan ice breaking yang kurang. Penerapan ice breaking yang sebaiknya atau seyogyanya dilakukan untuk menampilkan atau membuat peserta didik lebih fokus dalam pembelajaran. Ini kami terlewatkan. Untuk poin 2, penerapan permainan yang menampilkan nilai-nilai PJOK sehingga seharusnya ada penilaian otentik, kami terlewatkan juga. Kemudian mind map yang belum terstruktur, dengan harapan ke depan dapat menampilkan yang lebih struktur sebagai bahan penyampaian informasi. Nah, hambatan-hambatan yang ada, harapan kami ke depannya ini agar segera kami pelajari lebih lanjut
untuk dievaluasi kembali. Jadi poin nomor 5, keterkaitan pembelajaran yang selama ini kami pelajari dengan video yang Bapak itu Ibu laksanakan. Nah, keterkaitan pada pendidikan gerak dengan strategi instruksional dan instruksional. Strategi instruksional dan non-instruksional yang diterapkan di kelas. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan dengan penilaian autentik. Catatan penting menurut saya sebagai guru PJOK, kita harus lebih banyak membaca, harus memperdalam lagi informasi-informasi mengenai pembelajaran yang ada dan selalu update informasi mengenai strategi pembelajaran, kemudian mengenai model pembelajaran yang dimana model-model pembelajaran itu dapat kita terapkan di dalam kelas kita, sehingga pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan pembelajaran yang telah diharapkan oleh pemerintah kita. Terima kasih, itu saja Kak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arif. Selanjutnya Kak Oki. Mau dengar Kak Oki? Halo Kak Oki. Ya Kak, Sudah rekaman belum? sudah Kak. Oke, silahkan direfleksi, dijawab saja pertanyaan yang ada di layar monitor Kakak. Perasaan Pertama mungkin materinya apa Kak? Kak Oki pertama materinya apa? materi tentang dribble bola kaki Kak. Oh, sepak bola, bola besar. Iya, bola besar. Cuma enggak sampai video Kak. Enggak panjang. Berapa menit? Cuma 22 menit Kak. Camano, ulang lagi. Nanti dikonsultasikan dengan Kak Setiawan lagi ya. Iya, bisa Kak. Kelas berapa itu? Kelas 5 Kak. Kelas 5. Dem, silakan jawab itu. Perasaan yang dialami Kak. Perasaan yang dialami. Pada saat Kakak rekaman pembuatan video itu apa perasaannya? Baik Kak perasaannya. Baik. Ada cemas enggak? Enggak. Enggak. Kalau enggak ada cemas, ngapo bisa terbuat video enggak sampai 2 GP? Mungkin belum berpengalaman saya Kak buat videonya. Oke, lain kali Kakak Oki itu kan sudah dibagi grup kelompok dalam pembuatan video. Di situ ada Kak Setiawan, ada Kak Oki, kemudian ada Kak Eka kalau enggak salah. Iya Kak. Harusnya Kak konsultasi sama kelompoknya masing-masing. Kak Andi bukan Kak Eka. Kak Andi. Minggu kemarin itu juga banyak bertabrakan dengan guru-guru lain karena banyak yang pakai apa Kak InFocus, jadi tidak bisa nonton. Tidak harus pakai InFocus Kak, gitu ya. Dan ini hambatan. Kira apa tuh hambatannya? Ya itu baik Kak, karena kalau dengan menonton bisa lebih panjang apanya kan durasinya. Oke. Setelah melihat video yang Kakak buat itu, ada yang nak diperbaiki tidak? Jika dikasih kesempatan lagi. Cuman ditambahin menonton baik Kak, atau dirubah lagi apanya temanya Kak, apa RPP-nya? Enggak masalah, terserah dengan Kak Oki ya. Setelah melihat video yang Kakak tengok, Kakak buat, jika ada waktu perbaikan Kakak
memperbaikinya di bagian mana? Ya dengan menambahkan nonton fokus Kak, nonton kan jadi anak-anak bisa lebih apa kan mengerti apanya tentang pembelajarannya. Oke. Kemudian keterkaitan pembelajaran selama kita tatap muka kemarin, ada enggak dalam video kakak? Keterkaitan antara dengan tatap muka. Yang tatap muka PKG. Lupa? Tidak ada Kak. Masa enggak ada? Inilah kesalahan ini. Ini Kak Eka ini nanti tolong diperbaiki Kak Okinya ini. Siap Kak. Dikasih les tambahan sama Kak Eka nanti ya. Oke, terima kasih Kak Oki. Kita lanjut Kak Sepi. Gantian perempuan dulu. Oh, Kak Sepi. Silakan Kak Sepi. Baik Kak, nggak buka video Kak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini nama saya Yuliana, materinya di sini saya ambil permainan invasi yaitu permainan bola basket, mengoper dan menangkap bola, itu kelas 8. Perasaan yang dialami itu perasaan sangat senang karena melakukan hal yang sangat menantang menurut saya Kak. Karena dalam suatu pembelajaran itu menggunakan 2 model pembelajaran yaitu diferensiasi dan SEM saat melakukan dan melakukan penilaian secara otentik. Yang kedua, itu ada model pembelajaran yang digunakan itu PBL, diferensiasi dan SEM. Hambatan yang dialami yaitu kendala yang saya alami sedikit gangguan di lapangan dari video yang saya buat itu karena jadwal olahraga itu bersamaan dengan kegiatan lainnya sehingga banyak suara-suara yang sangat bising. Dan yang kedua juga di situ HP yang selalu mati-mati karena kepanasan pada saat mengambil video di lapangan sehingga video itu ngulang-ngulang terus dan kurang yang video yang saya buat kurang dari 2 JP. Setelah melihat rekaman atau menurut saya yang perlu diperbaiki penyampaian materinya lebih kurang terstruktur karena saya tidak menggunakan materi di menyampaikan teori di dalam kelas yaitu tidak menggunakan PowerPoint sehingga anak tadi kurang memahami atau melihat gambar melihat gambar atau video. Di sini nomor 5, keterkaitan pembelajaran yang selama ini kita pelajari dengan video yang saya buat itu keterkaitannya ialah dari metode dan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua itu penilaian otentik serta serta lebih ke pembelajaran lebih ke kehidupan nyata yang saya berikan kepada anak, pembelajaran yang saya berikan. Yang keenam itu ada catatan penting menurut saya kedepannya lebih memanfaatkan aset atau memaksimalkan pembelajaran. Baik Kak, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sepi. Kemudian setelah melihat rekaman, kakak akan memperbaiki kalau tidak salah memperlihatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Tidak adanya proses menonton video atau menampilkan gambar-gambar dalam pembelajaran gitu guys ya. Kemudian di sini kendalanya di HP. Kemudian keterkaitannya di model pembelajaran yang beberapa model yang kita pelajari kemarin. Oke, terima kasih Kak Sepi. Kita lanjut ke Kak Putra. Silakan Kak Putra. Halo. Lanjut. Ya Kak.
Ya, Oh, oh, bisa dibuka ininya kameranya. sebentar. Halo, dengar Kak? Lanjut, lanjut. Ya Kak dengar. Ya, baiklah, mungkin saya sedikit menceritakan apa yang telah saya lakukan pada pembuatan video kemarin. Yang pertama, materi yang saya ambil yaitu permainan lapangan atau bola kecil, eh, yaitu bola kasti pada kelas 5. Mungkin di sini yang pertama perasaan yang saya alami, yang bagi saya pribadi memang ketika kita mau pengambilan video itu memang banyak ya perasaan entah itu cemas, gugup atau bagaimananya eh, video ini bisa bisa terlihat sebaik mungkin gitu. Cuman saya senang dan bangga terhadap eh, ya seperti biasanya pada pembelajaran PJOK ini eh, antusias anak pasti sangat tinggi untuk melakukan pembelajaran PJOK. Terus model pembelajaran yang saya gunakan di sini saya mengambil model pembelajaran PBL yaitu yang berbasis masalah, di mana anak bagaimana secara kritis berpikir bagaimana caranya memecahkan masalah yang mereka temui. Pada kegiatan ini saya pertama memberikan tayangan video kepada anak di mana anak secara berkelompok melihat, mencatat, dan menganalisis apa yang mereka temui, apa masalah-masalah yang mereka temui, lalu mereka bisa mendiskusikan secara berkelompok bagaimana cara memecahkan masalah yang mereka temui. Terus hambatan yang dialami pada pembelajaran ini eh, ya kurangnya pemahaman anak terhadap materi yang disampaikan. Memang mungkin di sini eh, PBL ini mungkin sedikit eh, sulit bagi anak untuk tingkat SD karena di mana PBL ini dituntut anak berpikir kritis gitu Pak. Eh, dan yang pada pembelajaran saat itu ini pada materi kasti ini misalkan anak itu tahu salahnya gerakan ini salahnya apa. Cuman mereka sulit untuk menceritakan atau menuliskan apa itu yang mereka temui gitu. Itu hambatan yang saya alami dalam proses pembelajaran. Terus eh, satu lagi tentang bagaimana memanage waktu. eh, Rasanya memang pada saat pengambilan video kemarin saya sedikit bekejar-kejar dengan waktu eh, agar waktu yang saya miliki tidak berlebih, gitu. Namun kenyataannya masih sangat berlebih. Terus setelah melihat rekaman itu eh, yang perlu menurut saya yang perlu saya perbaiki yaitu pada saat diskusi kelompok saya melihat masih banyak anak-anak yang kurang aktif pada saat melakukan diskusi kelompok, entah itu mungkin mereka belum memahami secara teori apa yang mereka pelajari atau diskusi yang mereka lakukan kurang kurang menarik. Terus yang kelima keterkaitan pembelajaran dengan video yang saya laksanakan. Nah, pembelajaran tentu pembelajaran yang saya lakukan bagaimana
pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Terakhir, catatan penting menurut saya di sini memang saat kita menerapkan pembelajaran yang terstruktur ini, di mana mulai dari awal sampai selesai itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama kalau menurut saya. Terus bagaimana kita menggunakan IT juga itu agak sulit khususnya bagi sekolah saya. Misalkan waktu saya menggunakan Infocus, mana Infocus cuma ada satu. Jadi rebutan di sekolah itu bagaimana guru-guru yang lain bisa saling mengerti dan saling memahami untuk memberikan dan mengalah pada guru yang lebih membutuhkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Ade, silakan Kak Ade. Kak KMS apa saya, Kak? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan... Warahmatullahi wabarakatuh. Kamera deh. Siap, Kakku. Di sini saya akan memaparkan apa yang sudah saya praktekkan, apa yang sudah saya buat. Untuk yang pertama yaitu perasaan yang dialami. Saya sebagai seorang guru PJOK yang muncul bisa sangat beragam. Ada perasaan bangga saat melihat peserta didik berhasil menguasai keterampilan baru atau ketika mereka bisa bekerja sama dengan baik dalam tim. Melihat perkembangan mereka, baik dalam keterampilan motorik maupun sikap sportivitas, bisa sangat memotivasi dan memberikan kepuasan tersendiri. Jadi yang saya alami seperti itu, Kak, karena kita bisa melihat bagaimana proses dari peserta didik itu ketika saya menggunakan ataupun metode yang saya gunakan itu, peserta didik itu agak antusias, yang mungkin mereka jarang belajar khususnya untuk olahraga, itu jarang sekali untuk mengkolaborasikan media-media gambar, kemudian apalagi ya, video ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem based learning. Pendekatan pembelajaran ini di mana peserta didik diajak untuk memecahkan masalah nyata sebagai cara untuk memahami materi pelajaran. Metode ini fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, serta kemampuan memecahkan masalah dengan cara yang terstruktur. Jadi dalam pembelajaran yang saya terapkan, problem based learning ini yang pertama yaitu dalam anak-anak itu pembelajaran berkelompok, yang dimana anak-anak ini yang pertamanya yaitu belum bisa berbaur sesama, ibaratkan ada anak itu yang mengelompok. Jadi Pak, saya pengen kelompok dengan ini, saya pengen kelompok dengan ini. Nah, dalam pembelajaran ini semuanya harus bisa berbaur sesama kelompok. Kemudian dengan pembelajaran yang PBL ini, peserta didik lebih aktif yaitu dalam pembelajaran seperti di dalam kelas itu ada yang bertanya, ada yang fokus pada pembelajaran yang di kelas, kemudian di lapangan juga bagaimana cara mereka belajar kelompoknya, bagaimana kemudian mengisi laporan peserta didik itu.
Kemudian hambatan yang dialami. Untuk hambatan yang dialami yaitu kurangnya pemahaman. Nah, di sini ada beberapa peserta didik yang masih agak bingung dengan mungkin yang pertama itu jarang mereka melakukan pembelajaran seperti yang saya terapkan kemarin di video itu. Jadi banyak peserta didik yang agak kebingungan bagaimana cara melakukannya ataupun apa itu namanya, arahannya itu seperti apa, dan disitulah mungkin kebingungan. Kemudian yang keempat yaitu setelah melihat rekaman, menurut Bapak Ibu, adakah yang perlu diperbaiki? Jika ada, bagian yang mana? Setelah melihat rekaman yang saya buat untuk pembelajaran saya, yaitu bagaimana mengakomodir peserta didik di lapangan untuk melakukan praktik dalam melempar dan menangkap. Di situ peserta didik masih agak susah melakukan. Jadi saya sebagai guru PJOK harus mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan untuk lebih baik lagi. Nah, di situ ada beberapa peserta didik yang kurang paham tadi, saya harus mengarahkan bagaimana caranya melempar dengan menggunakan teknik mendatar dari bawah, kemudian melambung untuk memasukkan ke dalam tong sampah itu. Jadi ada beberapa yang saya harus mengulangi lagi bagaimana caranya, kemudian prosesnya seperti apa. Mungkin itu, Kak. Untuk yang selanjutnya yaitu keterkaitan pembelajaran yang selama ini kita pelajari dengan video yang Bapak Ibu laksanakan. Untuk keterkaitan pembelajaran yang saya terapkan setelah mengikuti pembelajaran pelatihan PKG ini, banyak hal-hal yang saya dapatkan terutama dalam mengkoordinir bagaimana pembelajaran yang baik dan benar, kemudian merumuskan masalah, kemudian penilaian dan metode-metode dalam pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Untuk pembelajaran yang sudah saya lewati beberapa minggu ataupun 1 bulan lebih ini dalam PKG ini banyak yang saya dapatkan terutama dalam pengalaman pembelajaran, metode-metode yang harus diterapkan seperti apa, dengan anak yang berkebutuhan seperti ini harus bagaimana. Nah, di sini saya sudah mendapatkan pengalaman berharga lah. Dan keterkaitannya itu tadi, metode-metode pembelajaran yang saya gunakan bisa langsung dipraktikkan dalam pembelajaran di sekolah. Untuk catatan penting menurut Bapak Ibu, untuk catatan bagi saya yakni dalam pembelajaran itu pemilihan masalah yang relevan dan menarik. Kemudian mengembangkan kemandirian dan percaya diri, penyesuaian waktu dan fleksibilitas. Mungkin itu, Kak. Terima kasih. Kak Eka sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Materi yang saya gunakan adalah gerak dasar jalan lari, lompat dan lempar itu pada kelas 5. Jadi di sini perasaan yang saya alami yaitu pertama saya agak-agak cemas, Pak. Karena di sini pembelajaran saya itu adalah PJBL, anak membuat proyek. Tapi setelah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan PJBL ini, saya merasakan kepuasan yang mendalam melihat antusiasme dan semangat belajar anak yang begitu tinggi. Mereka aktif terlibat dalam setiap proyeknya, saling bekerja sama dengan baik dan menunjukkan kreativitas yang luar biasa dalam menyelesaikan tantangan. Proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna tidak hanya membantu anak-anak menguasai keterampilan gerak dasar, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah dan kerjasama antar tim. Jadi sebagai pendidik saya merasakan sangat beruntung dapat menyaksikan tumbuh kembang anak melalui pembelajaran yang autentik dan berpusat pada siswa saat ini. Terus model pembelajaran yang saya gunakan yaitu adalah PJBL yang seperti saya sebutkan tadi. Di sini project based learning, yaitu mereka membuat permainan dengan berhubungan dengan materi yang saya ajarkan seperti gerak, jalan, lari, lompat, dan lempar, dan berhubungan dengan materi sebelumnya yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Mereka melakukan itu 3 kelompok membuat proyek itu, 4 kelompok membuat proyek itu, dan alhamdulillah mereka menciptakan permainan mereka sendiri dengan adanya beberapa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tadi.
Terus hambatan yang saya alami. Nah, di sini hambatan yang saya alami itu adalah ketika melakukan di kegiatan penutup, Kak. Salah satunya di asesmen formatif. Jadi pada asesmen formatif saya itu sebenarnya membuat 20 soal pada aplikasi Quizzes dan mereka menjawabnya melalui kertas ajaib. Tetapi pada saat tag video saya melakukan terkendala oleh tablet yang saya gunakan itu tidak bisa men-scan daripada kertas ajaib yang sudah saya siapkan tadi. Terus setelah melihat rekaman menurut Bapak Ibu, apakah yang perlu diperbaiki jika ada bagian yang mana? Jadi jelas bagian asesmen formatif bagian penutup. Di bagian penutup itu saya banyak sekali yang harus saya perbaiki. Yang pertama adalah asesmen formatif yang terkendala dari Quizzes, aplikasi Quizzes tadi. Yang kedua ada bagian kesimpulan-kesimpulan yang kurang jelas menurut saya di bagian video saya itu. Terus selanjutnya ada bagian refleksi. Jadi refleksi itu kemarin saya yang merefleksikan, tapi tidak menyuruh anak untuk merefleksikan hasil pembelajaran yang tadi. Terus ketika keterkaitan pembelajaran yang selama ini kita pelajari dengan video yang Bapak Ibu laksanakan. Banyak sekali, itu keterkaitannya adalah yang pertama penggunaan TPACK. Jadi anak sebelum melakukan pembelajaran menyanyikan lagu wajib nasional, terus penggunaan TPACK itu ada melaksanakan membuat video, melihat video, terus anak mendemonstrasikan dan sebagainya. Terus menyusun pembelajaran. Sudah itu ada umpan balik, berdivariasi, dan penilaian otentik. Jadi bahkan proyek yang dilaksanakan anak itu alhamdulillah berhasil. Itu keterkaitan dari pembelajaran yang sudah saya alami dalam pembelajaran PKG ini, alhamdulillah banyak sekali yang saya jabarkan dalam video. Terus bagaimana catatan penting untuk Bapak Ibu? Jadi di sini pentingnya mempersiapkan pembelajaran yang efektif dengan menyusun kegiatan pembelajaran yang strategis. Jadi kita harus strategis dalam membuat pembelajaran itu. Takutnya nanti terkendala seperti saya karena tidak mencoba dulu atau melakukan dulu Quizzes tadi. Ternyata pada akhirnya di bagian video yang di penutup asesmen yang harusnya bisa digunakan menggunakan Quizzes dengan asik dan code ini ternyata gagal, Kak. Catatan terpentingnya adalah membuat menyusun kegiatan pembelajaran yang strategis. Oke, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Eka. Kemudian Kak KMS. Halo Kak KMS. Mana Kak KMS nih? Ya, siap, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya memberikan cerita aksi hasil pembelajaran video untuk tugas aksi nyata. Langsung saja, yang pertama itu pertanyaan perasaan. Bisa dikit Kak, tolong Kak, bisa tidak? Tidak baca Kak. Perasaan. Sudah Kak? Ya, siap. Sudah baca. Perasaan yang dialami ketika dalam pembuatan video, tentu saja yang saya alami rasa bermacam-macam, terutama perasaan grogi mungkin, karena yang selama ini saya laksanakan dalam proses belajar mengajar
jarang sekali untuk dipantau atau dilihat oleh teman-teman yang lain atau di depan kamera. Ya, jadi perasaan yang saya alami grogi. Dan juga saya berusaha terus untuk menghilangkan grogi itu seiring berjalannya waktu ketika dalam proses pembelajaran, melihat anak-anak penuh dengan semangat, akhirnya hilang sendiri rasa grogi itu. Kemudian yang kedua, model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan problem based learning, PBL, pemecahan masalah. Kemudian hambatan yang dialami, mungkin hambatan yang dialami yang saya alami ketika dalam pembuatan video itu, saya kurang memahami IT mungkin ya di laptop. Jadi saya tidak bisa untuk melakukan di kelas terlebih dahulu karena saya tidak bisa mengoperasikan PowerPoint menggunakan laptop. Jadi saya memutuskan untuk memakai beberapa Chromebook. Kebetulan kemarin sekolahan baru mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa beberapa Chromebook. Jadi hambatan saya kurangnya ilmu dalam IT. Itu pun saya meminta bantuan terhadap salah satu guru di sana untuk menyetel Chromebook tersebut. Jadi ketika dalam proses video itu saya tinggal klik saja, langsung mutar videonya. Itu kendala yang saya alami. Kurangnya ilmu dalam laptop IT. Selanjutnya setelah melihat rekaman, menurut saya yang harus saya perbaiki, saya melihat ada banyak sekali yang harus saya perbaiki. Yang pertama tadi ya masalah IT tadi, saya harus lebih banyak belajar lagi untuk mengoperasikan laptop, ilmu IT tadi, agar saya bisa memperlancar dalam proses pembelajaran. Kemudian yang perlu saya perbaiki juga dalam proses belajar mengajar itu yaitu ketika dalam proses pelaksanaan presentasi kelompok, itu ada beberapa anak yang kurangnya fokus dalam melaksanakan diskusi ya, mungkin karena ketika mereka sebelumnya melakukan praktek dengan bola, identiknya kan anak-anak itu sukanya main bola kan. Lebih baik mereka itu praktek daripada teori kan. Jadi ketika setelah praktek mereka diskusi dalam presentasi, mungkin mereka merasa jenuh atau bosan. Nah, di situ saya melihat mereka kurangnya saling menghargai antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, seperti kelompok yang sedang maju dengan yang mendengarkan. Itu terlihat sekali itu. Ya, jadi saya mungkin nanti akan memperbaiki ketika dalam proses selanjutnya. Kemudian keterkaitan pembelajaran yang selama ini saya pelajari dengan video yang saya laksanakan. Ini keterkaitan dengan kegiatan PJOK ya? PKG ya? Nah, jadi keterkaitan dengan yang saya laksanakan kegiatan PKG ketika selama ini sudah berjalan 2 bulan ini, dan ada luring, ada daring. Dengan yang saya buat video kemarin, pelaksanaan proses belajar mengajar itu ada beberapa ilmu yang saya telah dapat dari kegiatan PKG itu, mungkin sedikit saya terapkan di dalam proses pembuatan video itu.
dalam proses pembelajaran tersebut, yang seperti kegiatan gaya mengajar ketika di PKG kalau salah saya mendapatkan bagian tugas Disvergen itu. Nah, jadi saya langsung terapkan dalam proses pembuatan video tersebut gaya Disvergen. Nah, kemudian catatan penting menurut saya merasa kurangnya dalam proses pembuatan video kemarin banyak sekali yang harus saya perbaiki, dan ini akan menjadi pelajaran untuk saya. Untuk kedepannya saya akan mempelajari lagi baik dari struktur proses belajar mengajarnya maupun metodenya atau model pembelajarannya, itu harus saya tingkatkan dan saya perbaiki lagi, terutama dari bidang IT tadi. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan Kak Andi Setiawan. Baik Kak, mohon izin, apakah terdengar jelas? Jelas. Jelas Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ambil materi gerak dasar manipulatif, passing dalam permainan bola basket. Perasaan yang saya alami dalam pembuatan video ini yaitu setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran ini, saya merasa kepuasan yang sangat luar biasa dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan PKG ini. Dengan banyaknya variasi model pembelajaran membuat saya semakin mudah untuk mengkondisikan suasana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan peserta didik dapat terlibat dan berpartisipasi aktif dengan merasa aman dan menyenangkan. Namun masih ada beberapa kekurangan yang saya rasa masih perlu perbaikan. Kemudian untuk model pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sebenarnya problem based learning dan berdiferensiasi Kak. Di sini karena terdapat beberapa peserta didik yang dari kemampuan, kemudian keberanian, itu masih ada beberapa peserta didik yang memang dalam kategori rendah. Dengan memberikan sebuah masalah nyata yang kompleks, kemudian peserta didik dalam kelompok itu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, yaitu melalui video pembelajaran. Itu saya tampilkan, kemudian anak-anak itu menganalisis, mengamati dari video tersebut, kemudian mendiskusikan dan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian hambatan yang saya alami. Banyak hambatan yang saya alami selama melakukan pembuatan video. Salah satunya adalah kebisingan karena terdapat beberapa rekan sejawat yang melakukan pengambilan video pembelajaran juga, sehingga presentasi peserta didik itu tidak terdengar dengan baik, tidak terdengar dengan jelas karena kebisingan suara ruangan sebelah. Kemudian masalah pengkondisian waktu pembelajaran yang saya lakukan dengan masih ada spontanitas Kak, karena ada tahapan pelaksanaan itu yang tidak sesuai dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran yang sudah saya susun. Karena
masalah di luar teknis, masih ada beberapa peserta didik itu dengan daya tangkap dan apa namanya kurang berpartisipasi aktif. Ada beberapa anak dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian setelah melihat rekaman, menurut Bapak Ibu, adakah yang perlu diperbaiki jika ada bagian yang mana? Nah, dalam pembuatan video kemarin itu kalau tidak salah penerapan ice breaking yang masih kurang karena apa namanya waktu dari proses pembelajaran itu, pengkondisian waktu itu untuk menempatkan ice breaking itu. Kemudian memang sudah ada, namun lupa penyampaian disampaikan. Hanya untuk penyemangat. Jadi semangat pagi paling seperti itu untuk pemecah suasana. Kemudian pengkondisian peserta didik yang lebih baik lagi. Karena di sini masih ada beberapa peserta didik yang belum terlibat aktif dalam forum diskusi. Kemudian penyampaian hasil diskusi yang seharusnya itu disampaikan di depan kelas itu hanya disampaikan di meja, di depan meja mereka dalam kelompok karena menurut saya ini ketika mereka berani tampil minimal ke depan di depan kelas itu menjadikan mereka membentuk karakter keberanian dan mandiri. Kemudian untuk keterkaitan pembelajaran yang selama ini kita pelajari dengan video yang Bapak Ibu laksanakan. Jadi pembelajaran yang yang telah saya lakukan saat ini itu lebih bervariasi dengan menerapkan model dan metode pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan PKG ini sehingga yang saya rasa sudah berpusat pada peserta didik sehingga setiap peserta didik itu dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu tercapai. Kemudian catatan penting menurut Bapak Ibu. Yang menjadi catatan penting dalam kegiatan pembelajaran video pembelajaran yang saya lakukan yaitu jangan pernah takut untuk berproses dan menemukan hal-hal baru, terus berkembang dengan memperluas wawasan dan pengetahuan terutama dari model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, strategi pembelajaran, terus kemudian struktur-struktur dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran yang kita laksanakan itu menjadi lebih baik dan menyenangkan terutama berpusat kepada peserta didik. Mungkin hanya ini Kak yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andi atas refleksi penutupnya. Karena waktu sudah menunjukkan 2 JP pada kegiatan Zoom Meet malam ini, mengingatkan kembali kakak-kakak Kak Oki, kalau jika ingin diperbaiki untuk memaksimalkan nilainya, silahkan saya kasih waktu 2-3 hari sebelum pelaksanaan Meet selanjutnya. Pelaksanaan Meet selanjutnya kurang lebih di tanggal 7, 8, 9 kalau tidak salah. Nah, kemudian boleh dikonsulkan dulu kepada kelompoknya kemarin yang setelah saya bagi. Kelompok itu, pembagian kelompok itu kegunaannya untuk mempermudah kakak-kakak dalam proses pembelajaran pembuatan video. Kemudian ini Zoom yang ke-14
bahas kurang lebih 4 kali Zoom lagi di akhir November ini kita selesai. Nah, kemudian ada tugas lagi namanya bukti karya. Setelah ini ada aksi nyata, kemudian bukti karya kakak-kakak diupload di PMM. Tugas bukti karya itu salah satu saja, itu tugas-tugas boleh mengambil dari yang sudah ada. Boleh berbentuk refleksi, boleh berbentuk video, kemudian kakak unggah di dalam PMM. Kemudian linknya itu ditautkan di PMM. Kalau berupa video, videonya yang diunggah di YouTube, linknya ditautkan di PMM. Itu untuk bukti karya di tugas terakhir. Sebelum 2 tugas lagi, bukti karya dan RTL, rencana tindak lanjut. Kemudian kakak-kakak mengingatkan kembali, absensi tatap maya ini jangan sampai ada yang bolong lagi, karena kakak-kakak sudah mengambil jatahnya masing-masing, kecuali Kak Eka, kemudian Kak yang memang dari awal belum pernah absen, Kak Sevi mungkin kan. Kalau bisa tidak ada lagi yang alpha, tidak mengikuti Zoom Meet, karena nanti menyusahkan saya waktu saat sidang pleno kelulusan kakak-kakak. Nah, karena di situ problem juga untuk saya ketika saya ditanya di sidang sama BGP menilai tentang kehadiran tatap maya kakak-kakak. Karena batas maksimal tidak mengikuti itu 2 kali tatap maya. Modul 1 sampai modul 2.6. Kemudian yang ini tidak ada lagi kuotanya untuk izin atau alpha tidak mengikuti tatap maya. Karena Zoom yang terakhir 4 ini merupakan Zoom yang sangat penting untuk tugas rencana tidak lanjut, aksi nyata, dan bukti karya. Kemudian nanti kalau seumpama terjadi problem saya juga bingung. Sedangkan di sini kakak-kakak sudah semangat dalam proses pembelajaran tatap muka kemarin, jangan sampai waktu sidang saya bingung. Saya untuk meluluskan tapi SOP-nya tidak bisa meluluskan, sangat merugikan kakak-kakak sekalian. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Minta maaf karena tidak maksimalnya waktu. Saya terburu-buru karena saat ini saya mengikuti pelatihan konten kreator yang dilaksanakan di Palembang bersama Kak dari Lubulingga. Ada 15 orang. Oke, Kak Sevi, kita dibuka. Oke, siapa lagi? Kak Wahyu, Kak Setiawan. Mana Kak Setiawan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan 3 ya lagi. 1, 2, 3. Eka, jangan 1, Kak. Politik itu. Ayo. Terima kasih Kak Eka. Pimpin doa tadi siapa? Karib. Oke, baiklah. Sebagai penutup pada malam hari ini, alhamdulillah telah selesai. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kembali berdoa, dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Arif, cukup sekian kakak-kakak. Lanjutkan aktivitasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.